Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dahlan Iskandar dengan NIM 12211161109. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga dengan judul Dasar Semikonduktor dan Dioda. Yang pertama, kita langsung bahas saja apa itu semikonduktor. Jadi semikonduktor itu adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻⁶ sampai 10⁻⁴ ohm meter. Jadi bahan yang dimiliki oleh semikonduktor adalah antara konduktor dan isolator, berarti tidak konduktor dan tidak isolator. Nah, ada juga perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Di sini ada 3 bahan dan masing-masing mempunyai hambatan jenis dan sifatnya. Yang pertama ada tembaga yang memiliki hambatan jenis 1,7 dikali 10⁻⁸ dan bersifat konduktor. Yang kedua ada silikon pada suhu 300 derajat Kelvin yang memiliki hambatan jenis 2,3 dikali 10⁻³ yang bersifat semikonduktor. Yang ketiga ada gelas yang berbahan gelas yang memiliki hambatan jenis 7,0 dikali 10⁻⁶ yang bersifat isolator. Nah, semikonduktor berarti yang silikon yang memiliki bahan nilai hambatan antara jenis konduktor dan isolator. Selanjutnya, tiga buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, cara menghitungnya, kita bisa menghitung R dulu. R itu apa? R adalah sama dengan Rho dikali L dibagi A. Nah, Rho di sini adalah yang tadi, Rho di sini adalah hambatan jenis dikali L panjang bahan dibagi A adalah luas penampang. Nah, A di sini biar kuadrat dan R adalah jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Selanjutnya kita bisa menghitung arus untuk masing-masing bahan dengan rumus arus sama dengan tegangan dibagi resistansi. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya seperti yang ada pada tabel. 3 bahan dari ini, tembaga, silikon, dan gelas yang masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm.
ini tembaganya sama dengan 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Sedangkan silikon 3,41 dikali 10 pangkat 9 ampere. Yang keras adalah 1,11 dikali 10 pangkat 12 ampere. Nah, berarti yang paling besar adalah yang tembaga. Arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah tembaga, kemudian silikon, ini yang memakai 10. Selanjutnya adalah bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama itu adalah trivalen, tetravalen, dan pentavalen. Trivalen itu apa? Trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron atau B, gallium atau Ga, dan indium atau Yin. Tetrapalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Sedangkan pentavalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon atau Sb. Nah, itu adalah bahan-bahan dari semikonduktor. Yang selanjutnya, nah ini adalah tabel periodik dari semikonduktor. Nah, ini ketiga ini adalah konfigurasi elektron yang terdiri dari boron, aluminium, barium, dan indium. Yang katanya ini tadi konfigurasi elektron 4, ada karbon, ada silikon, ada tin. Ini yang terdiri dari nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimon. Itu adalah tabel periodik semikonduktor. Ada bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si, dan ini adalah Si-nya adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon ada 14 buah. Nah, 14 buah itu ada di sini. Lihatnya dari tabel periodik. Ini 14. Silikon, germanium ada 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing adalah 4 buah. Dan memiliki jenis ikatan kovalen. Yang selanjutnya ini jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh, nah ini adalah contoh silikon murni. Ini adalah elektron valensi yang ini ikatan kovalen. Struktur kristal silikon pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral.
Kemudian semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah memiliki semua elektron berada pada ikatan kovalen, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah adalah bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar itu agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dan dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Selanjutnya munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generasi. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktasi rendah. Nah, ini adalah sifat bahan dari silikon dan germanium. Nah, sifat nama atom silikonnya 14 tadi ya, yang dari tambah periodik. Germanium 32, berat atomnya 28,1, yang germanium 72,6, dan seterusnya. Ini pembuatan muatan pada semikonduktor intrinsik. Yang sebelah kiri adalah semikonduktor intrinsik. Keadaan terdahulu selanjutnya kita masuk ke semikonduktor. Ini semikonduktor atau ekstrinsik. Ini memiliki memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh temperatur. Jadi intinya doping ya, doping. Nah, semikonduktor itu ada dua. Yang pertama semikonduktor tipe N dan tipe P. Tipe N pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, S, dan Sb. Atom pengotornya disebut atom donor. Ini adalah elektronnya. Semikonduktor tipe P pengotoran oleh atom trivalen seperti gallium dan ini. Pengotornya disebut akseptor dan pembawa muatannya adalah hole atau lubang. Nah, yang selanjutnya tujuan doping itu tujuan doping itu apa? Tujuan doping adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, mau elektron atau hole. Perbandingan doping atau beban atau murni sama dengan 1:10⁻⁶ sampai 10⁻⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P atau trivalen dan dinamakan atom akseptor. Ini adalah semikonduktor tipe N. Nah, ini yang bisa didoping hanya 4 elektron 4 doping 1 bebasnya doping 1. Jadi 5 elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole
karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, ini ada yang selanjutnya, semiconductor yang hole. Ini kebalikan dari yang tipe N. Hole sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, ini kan harusnya tadi yang 4. Karena hole ada lubang, jadi 3. Piranti sekonduktor. Ini bahan-bahannya ya. Ada bahan-bahan dioda, ada jadi isi transistor dan sebagainya. Nah, dioda pertemuan atau PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektron, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Atom sebelah kiri, atom donor sebelah kanan, ya adalah hasilnya tipe P dan tipe N. Di sebelah kiri dan tipe N sebelah kanan. Ini hasil selanjutnya. Contoh, ini logamnya kawat tipe P sebelah kiri, tipe N sebelah kanan. Untuk melihat jenisnya bisa dilihat dari garis ini. Kalau ada garis ini berarti katoda. Nah, dari bawah juga ini katoda. Pertemuan PN. Nah, ini pertemuan PN terbuka. Jadi atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, ini hole-nya negatif, jenis P, dan jenis N adalah positif, ion donor. Dari tengah-tengahnya ada pengosong. Selanjutnya, ini bisa penjelasannya. Lapisan pengosongan atau saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Pertemuan tak terdapat pembawa muatan, itu daerah pengosongan yang tadi ya, yang tengah-tengahnya. Ya, tegangan penghalang.
Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hot meninggalkan ion akseptor yang negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, menimbulkan arus strip ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus strip dan dengan arus difusi. Nah, ini yang selanjutnya pertemuan PN dengan sikap maju atau forward bias. Ya, arus dari sini ke anoda ke katoda selama adanya PD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus strip. Jika potensial penghalang sebelum diberi PD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurangi VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hold dari sisi pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan. Menjadi pembawa minoritas dari sisi N. Elektron dari sisi N dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembagian minoritas dari sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hol merupakan arus total yang lewat dioda. Nah, jadi arus yang melewati ini dari anoda ke P dan ke N lalu ke katoda. Ini adalah arus total ya. Selanjutnya, nah ini yang kebalikan dari yang tadi, reverse bias. Jadi hot pada sisi P bergerak ke kiri, sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi P0 plus PD, tidak ada arus yang lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hol pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hol di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik. Saturasi yang besarnya 10 pangkat 8 sampai dengan 10 pangkat 14 ampere. Jadi balik ini harus mundur, kebalikan dari forward bias. Ini adalah grafiknya. Ini adalah simbol dari katoda umumnya ada isinya putih atau abu ya. Kalau dari simbol selanjutnya yang ada ini garis itu katoda. Ini jenis-jenis dari dioda. Nah, penggunaannya dioda silikon untuk penyarah arus, dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener, dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya, dan LED sebagai lampu indikator. Nah, itu ya, penggunaan dari dioda. Yang selanjutnya ini adalah rangkaian dioda.
yang selanjutnya ini ada rangkaian dioda. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh V sama dengan PI dikurangi IRL, dengan IRL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu P dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Ini adalah plus, ini minus. Yang selanjutnya ini garis beban titik arus dengan 0. V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan PI bagi RL. Ini yang selanjutnya. Ada gambar untuk selanjutnya. Ini adalah gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Jadi kalau RL-nya tetap, lereng garis bebannya juga akan tetap. Ini adalah model dioda. Pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Ini adalah gambar rangkaian forward bias. Saklarnya on, dan rangkaian reverse bias ini adalah saklarnya off karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Ini adalah pendekatan yang kedua. Pada keadaan reverse forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan. Besar V untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V untuk germanium adalah sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan yang bernilai tak terhingga yang tadi ya. Untuk yang selanjutnya, pendekatan ketiga. Ini sama aja ya. Pada keadaan forward bias, dioda sebagai sumber tegangan. Nilai silikon untuk V-nya sama 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward yang terpasang secara seri. Nah, kalau 3 ini serinya. Ini ada contoh sama. Nah,
gambar rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, untuk menjawabnya, ID sama dengan Vin dibagi RL sama dengan ini yang 10 Vin dibagi 100 ohm ya, sama dengan 0,1 ampere. RL-nya ini ID sama dengan Vin dikurangi V. Nah, yang ini V. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan kedua. ID sama dengan Vin dikurangi VY bagi RL. Nah, Vin ini dikurangi VY di sini 0,6 volt, atau bisa kan tadi 0,7 atau 0,6 volt. Ini 0,6, RL-nya bernilai 100. Nah, tinggal hitung volt bagi 0,6 volt di 100, artinya 0,09 ampere. Untuk pendekatan ketiga, V sama dengan Vin dikurangi VY dibagi RL plus IF. Nah, ini yang isinya 2,5 sama dengan Vin-nya 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 ohm sama dengan 0,092 ampere. Nah, untuk menghitung VD-nya sama dengan Vin dikurangi ID dikali RL. Nah, Vin yaitu 10 volt dikurangi ID yang tadi dengan 0,092 ampere dikali RL ini 100 ohm, hasilnya adalah 0,8 volt. Nah, di sini kita bisa lihat dari pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Jadi semakin banyak resistansinya atau hambatannya, maka semakin kecil juga tegangannya. Dari kita lihat dari pendekatan 1 hasilnya 0,1 ampere, yang kedua 0,094 ampere, dan pendekatan yang ketiga hasilnya 0,8 volt. Untuk ID-nya yang pendekatan 3 adalah 0,092 ampere. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.